Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Haikal Oktaf Siswanto dengan NIM 30102200004. Di sini saya akan melakukan edukasi untuk melakukan tayamum bagi pasien yang sedang sakit dan tidak bisa terkena air, dan juga tata cara untuk melakukan sholat bagi pasien yang tidak bisa melakukan secara berdiri. Untuk pertama, dari tayamum itu sendiri, tayamum merupakan salah satu cara dari toharoh atau bersuci, dan khususnya untuk melakukan kegiatan sholat, dan dimana tayamum sendiri untuk menggantikan bersuci dengan air atau berwudu, yang dimana dilakukannya itu pertama dilakukan dengan cara niat, membaca niat, yaitu niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian yang pertama dilakukan yaitu menempukkan tangan ke media untuk mengambil debu, bisa di meja ataupun di tembok. Caranya seperti ini, ditepukkan sekali, lalu kemudian ditepukkan tangannya untuk menipiskan dari debu yang ada di tangan. Lalu yang pertama diusap yaitu dari muka, diratakan. Lalu kemudian bisa mengambil debu kembali, diusahakan pada tempat yang baru yang belum terambil debunya tadi, misalkan di sini di tembok. Lalu bisa ditepukkan kembali untuk menipiskan lagi. Lalu kemudian diusapkan dari tangan kanan ke tangan kiri, dari ujung hingga ke siku. Dilakukan secara menyambung dan tidak terputus tangannya. Baik, itu semua tata cara dari tayamum. Lalu berikutnya untuk tata cara dari sholat kepada pasien yang tidak bisa melakukan dengan berdiri. Untuk tata caranya secara umum semuanya dilakukan sama seperti sholat pada umumnya, pada biasanya seperti berdiri. Yang membedakan, pasien dengan posisi duduk hanya perlu menggerakkan badan ketika ruku, kemudian sujud, dan juga salam. Untuk takbiratul ihram dilakukan seperti biasanya dengan cara takbir, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Lalu berikutnya untuk ruku bisa dilakukan dengan membukukan badan sedikit, Allahu Akbar. Lalu untuk itidal dilakukan sama seperti biasanya, Sami Allahu liman hamidah. Lalu berikutnya untuk sujud ini dilakukan dengan membungkuk lebih rendah dibandingkan dari membungkuknya ruku, Allahu Akbar. Lalu untuk duduk, bangun dari sujud untuk ketiga jenis duduk untuk kedua jenis duduk iftirash dan duduk tawaruk, dan juga duduk di antara dua sujud, semua dilakukan dengan cara yang sama. Lalu kemudian terakhir adalah salam seperti biasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian edukasi dari tata cara dari tayamum dan sholat bagi pasien yang tidak bisa melakukan wudhu dan juga sholat dengan berdiri. Dan setelah ini akan dilakukan praktek dengan pasien simulasi langsung. Baik, jadi untuk praktek yang pertama dari tayamum terlebih dahulu, silahkan Bapak dilakukan. Lalu untuk praktek yang kedua, yaitu praktek sholat pada pasien yang sakit yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan berdiri, maka bisa dilakukan dengan duduk. Baik, untuk mungkin yang secara garis besarnya sholatnya sama seperti sholat pada biasanya, namun yang membedakan nanti pada rukuk dan sujud dilakukan dengan cara membungkukkan badan, yang dimana ketika sujud nanti posisi membungkuknya lebih rendah dari rukuk. Mungkin Bapak dari awal mungkin bisa dari takbiratul ihram. Lalu untuk rukuk, nah untuk rukuk ini dilakukan dengan membungkukkan badan sedikit saja. Lalu itidal Bapak. Baik, kemudian untuk sujud
Untuk sujud ini posisi lebih rendah dari rukuk. Lalu duduk di antara dua sujud. Baik, dan untuk duduk di antara dua sujud dan duduk tawaruk semuanya dilakukan dengan cara yang sama seperti ini. Baik, demikian video edukasi dari saya dari tata cara bertayamum dan juga sholat dengan cara duduk. Atas perhatiannya terima kasih, dan terima kasih juga telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.